teman-teman, Bapak Ibu, diusahakan untuk mematikan mikrofonnya dan juga mematikan videonya, sehingga saya berikan instruksi untuk bertanya ataupun menampilkan video. Jadi Bapak Ibu, agar pembelajaran kita lancar, suaranya bisa didengar dengan baik, dan juga bisa diterima oleh yang jaringannya sulit, mohon videonya dimatikan terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu, monggo silakan videonya dimatikan dulu semua. Maaf, itu Bu Narti masih ngerekod. Mungkin rekodnya diulang lagi aja, gimana tuh Pak Afid? Bagaimana Bapak? Itu Bu Sunarti masih rekod 32 menit yang lalu. Kalau dimatiin Enggak, gimana, Pak. itu diganti rekod yang baru? Nanti enggak Pak? Ya sudah Pak, sudah. Sudah. Enggak apa-apa kok Bapak. Kalau misalnya nanti record itu nanti kan bisa dipotong juga bisa. Enggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya sudah. Bapak Ibu, ini sudah 31 dan menunjukkan waktu 19.33. Saya ingatkan sekali lagi, matikan dulu mikrofonnya, dan yang kedua, matikan dulu juga mikrofonnya. Masih belum ada yang mematikan, monggo saya tunggu. Mungkin di belakang saya nanti akan ada suara noise ataupun ada yang berbicara di belakang. Itu karena saya yang berada di tempat Inovatif Center, pusatnya perinternet yang ada di Jawa Tengah. Di sini juga ada kelas datang berapa Pak? Datang berapa jenengan? Datang 4. Datang 9 baru aja juga. Oke, jadi di sini mungkin nanti Bapak Ibu akan sedikit terganggu, tapi sedikit saja kok. Oke. Bapak Ibu, kemarin pembelajaran kita sudah di OneDrive dan juga di Form. Sedikit yang mungkin akan saya sampaikan, terima kasih kemarin saya mungkin salah untuk sedikit menyampaikan di Form. Terus terang karena saya sendiri jarang menggunakan Form tersebut. Form itu formulir ya, tapi kalau untuk pembuatan kelas, pembuatan soal, dan juga yang ada kunci jawabannya bisa diambil di kuis. Seperti itu. Jadi form itu formulir bisa, tapi tidak bisa memberikan jawaban, tapi bisa memberikan respon. Tapi kalau misalnya di kuis itu yang ada jawabannya bisa. Mungkin kemarin saya itu bisa dikatakan salah atau sedikit lupa, ya maklum saja. Soalnya saya jarang menggunakan form. Oke, Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan belajar tentang sway dan juga OneNote. Akan saya tampilkan tentang sway dulu ya. Pengen saya tampilkan presentasi atau langsung saya praktekkan Bapak Ibu? Dipraktekkan langsung juga boleh Pak. Praktekkan saja ya Bu, dari Kuncoro. Iya. Oke. Nanti materinya saya bagikan ke grup itu aja ya, kalau materi ya. Oke. Oke, akan saya tampilkan Bapak Ibu ya. Bentar. Kalau bisa Pak Afid dibuat screenshot kayak kemarin tuh Pak Afid, yang pakai buat Iya. agak mudah memahami kita. Oh iya. Oke. Tapi saya mohon ini mikrofonnya setelah itu dimatikan gitu. Ini masih ada beberapa mikrofon yang hidup. Noise-nya di telinga saya banyak sekali. Ini karena saya diminta sebelumnya, karena saya diminta untuk menunjuk ketua kelas, Bapak Ibu, karena saya diminta tadi tolong nulis ketua kelasnya, dia ketua kelas siapa. Saya juga tadi bingung mau jawab siapa karena kemarin belum disepakati Bapak Ibu. Mungkin ada yang sukarelawan menjadi ketua kelas, silahkan Bapak Ibu. Ibu Sulis bersediakah atau Pak Sofian? Pak Sofian ya, saya jadikan ketua kelas nggih.
nanti akan saya laporkan ya. Gitu ya, aklamasi saja ya, biar lebih cepat. Ibu Ya. Cici Sulistyawati, mohon maaf, videonya dimatikan dulu nggih. Videonya dimatikan dulu. Oke. Oke, akan saya tampilkan Bapak Ibu. Oke, harapan saya sudah terlihat Bapak Ibu. Di sini saya akan klik sway ini ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti akan tampilan depannya seperti ini Bapak Ibu. Sway seperti ini. Jadi klik sway terus muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya screenshotkan wes dari awal ya, saya ulangi. Jadi ini Bapak Ibu, saya screenshot. Saya oke. Sway, itu ya Bapak Ibu ya. Penjelasannya nanti ya, penting saya jalan saja sambil screenshot. Nanti kalau ada yang bingung, nanti saya izinkan untuk pertanyaan. Jangan pertanyaan di tengah-tengah, gitu ya Bapak Ibu ya. Coba diklik. Oh sudah ada tampilan sway-nya. Nanti ada beberapa tampilan template di depan yang sudah disajikan seperti ini. Bisa langsung digunakan yang ini sebagai background yang Bapak Ibu inginkan. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan PowerPoint sebagai penampilan presentasi dan sebagainya, di Sway itu bisa sebagai alternatif untuk presentasi Bapak Ibu yang bisa digunakan lebih atraktif dan lebih tampil beda, sehingga Bapak Ibu punya kesan bisa mengganti penampilannya di event-event berbeda tanpa banyak butuh waktu untuk mengedit. Saya contohkan yang pertama yaitu klik New Blank Sway. Oke. Klik yang paling pojok sebelah kiri. Seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada storyline, design, ada play, share, insert dan sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana itu berfungsi. Storyline itu adalah tampilan cerita yang Bapak Ibu sampaikan dalam Sway. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti penugasan Bapak Ibu adalah membuat bahan ajar. Bahan ajar sekali lagi adalah bahan ajar sederhana. Bahan ajar sederhana, tidak usah begitu rumit. Yang penting merupakan bahan ajar. Pertama saya contohkan misalkan tentang Pancasila. Saya akan membuat sebuah tampilan Pancasila itu tentang tema pembelajaran Pancasila. Ini akan menjadi judul Pak Ibu, akan jadi judul. Akan misalkan lebih menarik kalau saya akan memberikan background di awal, Bapak Ibu nggih. Jadi pertama berikan judul dulu. Saya print scroll, print dulu. Karena kalau ada konten yang Bapak Ibu ya, lihat dulu. Bapak Ibu klik insert yang ada di sebelah pojok kanan ya, pojok sebelah kanan, klik insert ya.
Klik insert seperti ini akan tampil yang namanya suggest ya, suggest itu saran, pemberian saran kepada Bapak Ibu. Mau yang dibutuhkan apa dari judul Pancasila itu, mau dibutuhkan apa. Bapak Ibu klik di sebelah sini, klik arah ini ya, arah ke bawah, klik arah ke bawah, saya tulis aja biar nggak bingung. Klik insert akan muncul suggest gitu ya, saya tulis screenshot. Terus lanjutkan arah bawah. Di sini ada saran-saran yang Bapak Ibu bisa unggah. Pertama, apabila Bapak Ibu sudah menyimpan di OneDrive, data gambarnya bisa langsung ditampilkan atau langsung bisa diambil dari OneDrive atau dari Flickr. Flickr itu salah satu image story yang ada di Flickr, salah satu aplikasi yang dimiliki Microsoft juga. Ataupun Bing, maka sudah saya sampaikan di tangga sebelah ada pencarian yang namanya Google, di Microsoft ada yang namanya Bing. Terus bahkan Bapak Ibu bisa menampilkan video juga melalui YouTube. Nah, apabila Bapak Ibu sudah memiliki gambar di komputer Bapak Ibu semua, bisa menggunakan MyDevice lagi ya. Bisa menggunakan OneDrive bila sudah disimpan di OneDrive atau di Flickr, Bing Image atau pencarian, atau bahkan sampai video YouTube, serta bisa diambilkan dari komputer Bapak Ibu semua melalui MyDevice. Sekarang saya contohkan dari Bing Image dulu saja ya, Bing Image pencariannya. Diklik Bing Image, sekali lagi klik Bing Image, saya print screenshot. Bing Image, maka akan muncul seperti apa? Nah, kok pemandangan sih Pak? Ya, karena Bapak Ibu tidak menuliskan sesuai dengan judul. Ini bisa di copy, langsung ditaruh di sini, di copy dipastekan, atau Bapak Ibu ketik di sini Pancasila, terus di enter, maka akan muncul gambar-gambar yang dicari oleh Bapak Ibu. Oke, berarti setelah diklik Bing, maka klikkan di bagian search-nya, gitu ya. Setelah diklik Bing, saya ulang ya Bapak Ibu, setelah klik di Bing, Bapak Ibu jangan lupa untuk ketik di sebelah searching-nya. Nah, saya screenshotkan. Kondi ki kok anu. Dek. Apa tuh? Enggak. Lucu kondi kok iso anu. Lho gede lagi. Cepet ah. Kontennya untuk Ibu. Seperti itu, tulis pencarian di search ini seperti itu Bapak Ibu ya. Atau misalkan saya biar Bapak Ibu mantap, tak pastikan aja di sini Bapak Ibu ya. Nah, caranya untuk mengambil gambar bagaimana? Haruskah diunduh Bapak? Tidak. Cukup Bapak Ibu mana yang gambar yang disukai, mana gambar yang disukai, seperti itu, tinggal di klik panjer ditekan, modelnya drag and drop gitu ya. Misalkan ini ya, klik, saya ambil yang ini, klik, ini nggak usah, saya ulang, ini nggak usah, saya klik yang ini, terus saya ambil, geser ya Pak Ibu, terus saya tempelkan di bagian itu dan dilepas, langsung tertempel dengan cepat. Seperti itu, begitu mudah Bapak Ibu ya. Terus kalau saya gambarnya nggak cocok bagaimana Pak? Tinggal ini gambarnya turunkan, terus ini dihapus. Udah ya. Terus caranya gimana? Saya ulang. Klik panjer, di panjer tekan, klik kiri ditekan, geserkan, dan dilepas dulu. Begitu sudah sampai lokasi, lepas. Kalau nggak cocok, nggak suka, oh kok jelek Pak,
klik lagi bagian sini, turunkan, baru dihapus. Sudah. Mudah ya Bapak Ibu ya? Oke, saya contohkan. Seperti ini, ambil gambar. Seperti ini, saya screenshotkan. Tempelkan di bagian sini. Tepat. Oke. Saya screenshotkan tadi. Oke, seperti itu ya, gambarnya kelihatan ya, drag and drop-nya ya. Gambar yang diinginkan. Tinggal di drag and drop. Dengan cara klik panjer ya. Panjer. Bahasa apa ya panjer ya? Nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu paham ya. Panjer atau tekan laman. Terus lepas pada bagian kotak yang dituju. Terus kedua, bila gambar salah, terus panjer kembali atau diklik kembali. Atau panjer. Terus seret ke bawah. Terus klik gambar tempat sampah atau gitu ya. Saya lanjutkan. Sampai di sini Bapak Ibu, ini sudah jadi judulnya, Terus bagaimana ini bisa diganti nggak Pak, misalkan mau diedit bagaimana? Sekali lagi saya sampaikan, ini tidak bisa pengaturan font secara manual ya Bapak Ibu ya. Paling di sini hanya ditebalkan atau dibuat miring seperti itu, tapi nanti bisa ada pengaturan istimewa khusus sehingga membuat Bapak Ibu membuatnya lebih praktis, jadi lebih atraktif. Contoh saya tebalkan saja, tidak usah dimiringkan, saya tebalkan saja. Terus untuk menambah slide lagi bagaimana Pak? Tinggal klik bagian plus ya, klik bagian insert content, klik bagian ini akan tampil seperti itu. Screenshot, saya akan memberikan tahapannya pada Bapak Ibu. Klik tanda plus ya untuk menambah slide. Ya. Di sini ada heading. Heading itu sama seperti di atas, tapi ada penulisan di bawah ataupun teks seperti ini, teks ya, atau teks seperti ini hanya teks, atau media yang mau ditampilkan seperti image, gambar lagi, video, audio, ataupun geser kanan kiri melalui card biar kelihatannya kartunya baik, dan diupload juga bisa, atau dibuatkan grup untuk gambarnya, bentuk slide-nya seperti itu. Tapi saya akan bentuk yang sederhana saja, mengajarkan Bapak Ibu untuk ke headingnya. Klik headingnya, sama nggak Bapak Ibu? Sama ya. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa menampilkan gambar lagi. Misalkan ditulis sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila, Bapak Ibu masih menampilkan gambar, mau ngambil gambar yang beda lagi. Ini coba ya. Ini sejarah Pancasila. Kayak gini bisa langsung ditampilkan nggak Pak? Sudah jadi seperti apa slide saya? Kok nggak ada hiasan-hiasan apa gitu? Nanti dulu sabar, Pak Ibu. Sabar, ini belum ada penjelasan lebih mendalam, nanti dulu. Sudah ya Bapak Ibu, tampilan seperti ini kita cobakan menggunakan ini lagi, tapi saya ingin menggunakan teks. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, teksnya bagaimana? Bapak Ibu bisa copy di pencarian apapun, bisa di sini ataupun dimanapun. Tapi saya sarankan karena Bapak Ibu lebih terbiasa menggunakan tetangga sebelah, ya pakailah tetangga sebelah, nggak apa-apa. Contoh saya contohkan seperti ini. Saya ketik sejarah Pancasila ya, terus misalkan oke, saya ketikkan seperti ini, klik ya. Terus haruskah diunduh atau haruskah dipindah ke Word dulu dan sebagainya? Enggak. Nah, tinggal seperti ini, tinggal biasa Bapak Ibu yang biasa Bapak Ibu lakukan, copy saja yang dibutuhkan. Oops, sorry, bentar. Nggak usah banyak-banyak ya. Saya nggak akan contohkan banyak-banyak. Contoh seperti ini aja, yang sedikit saja. Sejarah Pancasila sampai di lama ini. Kan? Oke, saya kopikan. Saya biasanya Bapak Ibu copy ya, copy seperti ini. Terus Bapak Ibu masuk ke sesuai tadi, tinggal paste aja, paste. Sudah masuk Bapak Ibu ya, contoh seperti itu. Apa ya? Terus Bapak Ibu, di sini pilihannya kalau ada teks itu banyak sekali. Malah ada yang namanya numbering, bullet dan sebagainya, tanda kotak-kotak atau tanda pental-pental yang ada di Word ataupun di Excel itu sudah ada di sini juga. Terus bedanya dengan yang ini apa Pak? Ini kok kecil, ini besar. Terus kita klik aja. Oh ternyata tulisan. Iya. Tulisannya ingin diperjelas ukurannya atau hanya ingin dibuat lebih estetis dengan tulisan yang lebih kecil. Silahkan Bapak Ibu. Dan apabila nggak cocok lagi atau nggak sesuai, bisa diedit ataupun dihapus. Gitu ya. Mas dihapus aja deh, nggak cocok. Oke. Ulang. Oke. Klik teks. Terus pastekan. Nggak oke sama ya. Oke. Terus Bapak Ibu, setelah ini sampai di sini tadi harus diulang nggak ya? Diulang aja ya. Oke. Saya hapus. Bapak Ibu klik lagi, pilih teks gitu ya. Klik, pilih teks gitu ya. Klik teks gitu ya. Assalamualaikum. Misalnya Assalamualaikum. klik teks. Setelah itu Bapak Ibu silahkan cari bagian-bagian yang Bapak Ibu inginkan dari pencarian yang Bapak Ibu butuhkan. Setelah ini klik teks akan muncul seperti ini. Bisa dengan ini tadi seperti browser, kita cari di browser, kita copy ya. Setelah itu pastekan di, pastekan di. Oke. Ini rasanya mengganggu ya. Oke. Masukkan di Sway. Oke. Dipastekan itu. Itu tinggal dipastekan, paste gitu ya. Pastekan. Jadi saya Pak Hafid itu suara apa ya Pak yang masih masuk itu? ini kami di kantor meeting Bu. Jadi ada beberapa suara. Dia juga masa printer tapi di kelas Jateng 4. Oh, Jadi di sini ada beberapa siap. printer juga di kelas yang betul. Jadi mohon maaf agak mengganggu ya. Oke. Ya, Ya, mohon maaf. Oke. Sampai mana tadi ya? Saya lupa. Oke, saya lanjutkan. Saya screenshotkan tadi ya. Screenshotkan, terus saya tempelkan di sini. Terus bila sudah mendapat teks yang dibutuhkan, terus
Pak, maaf gambarnya nggak kelihatan. Terus pastekan. Nggak kelihatan gambarnya, Bapak Ibu? Nah, tadi tempat saya di HP saya kelihatan. Ada ya? Oke. Ya. Oke. Setelah dipaste, jadi tampilannya kan seperti ini Bapak Ibu. Sudah lengkap ya. Terus Bapak Ibu saya minta nanti untuk membuat gambar. Jadi klik terus tambah lagi, terus ke image. Ya, image card. Saya print lagi, Bapak Ibu. Terus klik tanda plus lagi. Ya, terus klik image ya. Ya, image. Oke, seperti ini. Atau misalkan Bapak Ibu bingung, saya ulangin lagi, plus bisa menggunakan langsung insert stack group, misalkan ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan gambar lebih dari satu, seperti ini. Terus saya tambah lagi, misalkan gambar berbeda, seperti ini. Ya, terus saya tambahin lagi gambarnya ini. Ya, atau tambahin lagi gambarnya saya Indonesia, saya Pancasila, lepaskan lagi. Nah, dengan seperti itu ini sudah jadi satu grup stack. Oke. Sekarang Bapak Ibu, oh ini perlu contohkan nggak? Nggak perlu ya? Atau perlu contohkan? Oke, saya ulang ya. Saya hapus, hapus. Bapak Ibu silahkan klik, bisa image, bisa stack gitu ya. Kalau pengen langsung tadi jadi grup yang banyak, langsung stack aja, klik stack. Saya ulang ya, saya bentukkan ya. Klik stack. Image atau stack gitu ya. Oke, bisa di image ataupun stack. Terus cara memindah gambar seperti di atas, tinggal drag and drop. Oke, saya ulang lagi. Stack, klik ya Bapak Ibu, gambar yang diinginkan apa, tinggal dilepaskan di sini, diklik panjer ya. Terus ini klik lagi, tinggal seret, terus lepaskan di bawahnya, terus klik lagi ini, terus tempelkan di bawahnya sini, lepaskan lagi, misalkan seperti itu. Sekarang Bapak Ibu, saya akan menambah satu lagi, yaitu menambah video ya. Nah, oke, saya akan nambah video. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Bisa diklik seperti ini, terus klik in, terus Bapak Ibu tinggal ambil dari YouTube. Nah, tulis Pancasila. Iya, Pancasila. Memaknai lahir Pancasila. Caranya gimana Pak? Ini harus dulu enggak juga sama. Caranya cuma di drag saja selesai. Ya, setelah. Wah Pak, videonya enggak cuma satu, gitu. Lebih dari satu boleh. Silahkan. Atau tambahi sejarah. Akan diberikan saran.
sejarah perumusan Pancasila. Yang ini sesuai, silahkan diambil, drag saja, selesai. Bapak Ibu, di sini di setiap image-nya bisa diberikan tulisan, ya. Mau diberikan tulisan apa, mau diberikan keterangan apa, itu bisa. Nah, sekarang saya tampilkan untuk play-nya. Kalau mau ditampilkan kayak apa, Pak? Saya play ya. Sebentar Pak. Bagaimana? Eh, mohon diulangi lagi kalau mau menambah video dari YouTube gimana tadi Pak? Terima kasih. Oke, nanti saya ulang. Saya tampilkan dulu ya. Ini saya tampilkan dulu hasil yang sudah dibuat tadi. Beneran? Oh. Lebih menarik tidak kalau ditampilkan seperti ini? Nah, saya juga bisa di flip ya, seperti ini. Ya, seperti kartu yang bisa dilihat. Oh, apakah kecil sekali? Enggak besar bisa. Ya, saya close juga bisa, dan bahkan untuk videonya bisa langsung saya play dari sini. Dan saya tunjukkan secara langsung. Ya, semudah itu Pak Ibu untuk membuat penampilannya lebih atraktif. Untuk kembali bagaimana Pak? Klik edit. Nah, saya ulang ya videonya ya Bapak Ibu ya. Saya ulang, saya hapus dulu. Jadi nanti di bagian bawah, jangan yang di sini ya Bapak Ibu ya, di bagian paling bawah. Di bagian bawah diklik ya, atau langsung aja nggak apa-apa, nggak usah pakai ini nggak apa-apa. Atau langsung Bapak Ibu klik bagian sini untuk video, klik YouTube gitu ya. Klik bagian ini, terus ambil di YouTube. Klik bagian suggest lagi, print screenshot. Oke, print screenshot. Untuk video, klik suggest lagi. Terus klik YouTube, terus isikan di bagian searchingnya yang di sini Bapak Ibu ya, bagian ini, tuliskan yang dibutuhkan, yang dicari, di search. Mohon dimatikan mikrofonnya Bapak. Di search apa yang dibutuhkan, setelah itu di enter. Untuk mengambil gambarnya, tinggal di drag, and drop. Oke, drop. Oke. Tinggal di drag and drop. Sepertinya Bapak Ibu ya, tadi diklik ini kan hasilnya suggest gini kan, tadi tulisannya kan gini kan, diklik itu Bapak Ibu ambil YouTube, sejarah Pancasila dibutuhkan apa, di enter saja sejarah Pancasila, dan nanti akan muncul ini, ketikan ya Bapak Ibu ya. Setelah itu apa yang dibutuhkan tinggal dipanjar lagi, panjar ya Bapak Ibu, lepaskan paling bawah. Terus butuh lagi ini misalkan diambil lagi, taruh di bawahnya, lepas, kurang lagi misalkan, lepaskan. Setelah itu Bapak Ibu apabila ingin melihat hasilnya, klik play gitu ya. Saya screenshot bagian atas ya, nanti untuk melihat hasil, klik scroll ke atas dulu, scroll ke atas bagian kanan, nanti klik play. Klik play, maka akan
sudah ada hasilnya. Bila sudah dirasa oh ini sudah layak tampil ya silahkan. Tapi kalau saya masih kurang puas, nah, kembalinya bagaimana? Klik edit. Bila Bapak Ibu ingin mengedit ulang, maka klik bagian atas edit gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu edit gitu ya. Bila masih ingin melakukan perubahan, klik edit. Nah, oke, di sini Bapak Ibu, apa bedanya kalau misalnya kita ingin menampilkannya seperti ini saja dengan yang sudah dirubah gitu. Nah, misalkan saya akan klik ke desain agar ada perubahan di setiap event. Misalkan saya ngajar di kelas 7A, nanti di 7B kan nggak harus sama. Nanti dikiranya sama biar kelihatan berbeda, maka akan saya berikan desain yang berbeda. Maka klik ke desain agar tampilannya beda ya Bu ya. Agar tampilan berbeda, klik bagian desain. Oke, akan tampil seperti ini. Ini kan tampilan tadi ya Bapak ya. Kayaknya kok saya nggak mantap, maka harus diklik bagian ini, style. Klik bagian kanan, style. Lagi klik bagian kanan, style, gitu ya Bapak ya. Akan muncul seperti ini. Saya ulang. Klik bagian style, Print Studio ya, klik pojok kanan, tulisan style, klik style seperti ini Bapak Ibu. Apa gunanya vertikal Bapak Ibu? Nanti berarti tampilannya itu ke bawah, paham ya? Kalau horizontal maka tampilan Bapak nanti slide-nya ke kanan kiri, tapi ada 3 tampilan ya seperti ini. Tapi kalau seperti slide berarti ada 2 tampilan, 1, 2, 1, 1, iya. Ini tinggal saya Bapak Ibu semua. Ada custom size, tapi saya jarang sekali menggunakan itu Bapak Ibu. Kalau misalnya saya tampilannya nggak senang, saya langsung akan merubah klik remix. Klik remix, berubah dengan sendirinya. Saya klik remix. Tampilannya akan berbeda Bapak Ibu. Ya, seperti ini tampilannya berbeda kan. Masih nggak cocok lagi, atau saya nggak, oh lebih bagus yang tadi, langsung di undo aja. Bagus yang tadi tuh kembali ya Bapak Ibu. Tapi ini aja nggak senang, remix aja. Beda nggak Bapak Ibu? Beda nggak tampilannya? Misalnya nggak senang lagi, kita klik remix sampai Bapak Ibu cari yang paling sesuai untuk tampilan Bapak Ibu. Nah kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu di tiap kelasnya diganti-ganti kayak gini kan rasanya juga nggak jenuh Bapak Ibu kan. Bahkan di setiap tahun ajar diganti-ganti di remix aja kan kelihatan berbeda. Jadi untuk bisa lebih atraktif nanti tinggal klik di remix gitu ya. Oke, saya printkan. Klik remix bila ingin mendapatkan tampilan otomatis ya yang dirubah otomatis ya.
begitu pula di sini Bapak Ibu nggak usah ngurusi fontnya dan sebagainya, nanti sudah secara otomatis di set oleh sana seperti itu. Oke, Bapak Ibu bila sudah dirasa cocok, udah kan? Oke, coba di play ya, di play. Tampilannya seperti ini. Tinggal saya geserkan. Ya, seperti ini. Hasilnya juga bisa tunjukkan. Juga bisa tinggal di play. Seperti yang tadi saya tunjukkan. Bisa dibuat ya. Itu tinggal diklik 2 kali. Nah, ini tersimpan secara otomatis. Jadi Bapak Ibu, Bapak tinggal sudah keluar nanti, Bapak Ibu nggak langsung ini tersave secara otomatis. Andai kan Bapak Ibu baru membuat atau bikin sedikit saja atau judul saja, simpan secara otomatis. Bisa saya contohkan, misalkan saya close. Saya masuk ke sesuai lagi ya, Bapak Ibu ya. Saya masuk ke sesuai lagi. Otomatis sudah ada tersimpan di sini. Yang saya buat lagi 26 menit yang tinggal saya buka. Masih ada kan Bapak Ibu? Yang saya buat tadi. Apakah editingnya masih sama nggak Pak yang tadi? Kita coba play. Sama nggak Bapak Ibu? Sama ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Ini tersimpan secara otomatis. Bapak Ibu. Nah. Di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu saya minta untuk bisa berbagi pada saya. Berbagi hasil pekerjaan. Jadi yang saya butuhkan adalah pertama tugas Bapak Ibu untuk membuat materi pembelajarannya adalah tugas pertama, yaitu nanti Bapak Ibu membuat seperti ini, sederhana saja, nggak usah banyak-banyak, sederhana saja, nggak usah sempurna-sempurna, yang penting bekerja secara maksimal, dapat dioperasikan secara optimal. Pertama Bapak Ibu buat seperti ini. Nanti hasil playnya ini ditunjuk saya di screenshot kan pada saya nanti hasilnya seperti ini. Ini tinggal di screenshot pertama. Yang kedua Bapak Ibu, nanti saya minta untuk berbagi pada saya dengan link. Dengan link. Nah, caranya seperti apa? Seperti itu. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi tinggal screenshot, nanti Bapak Ibu tinggal yang share linknya adalah pertama diklik ini, share. Terus anyone with a link. Oke, saya ulang. Seperti mohon Bapak Ibu, kalau tutorial saya buat seperti ini, tolong diikuti pertahapannya. Tadi masih banyak yang tanya pada saya, Pak, kenapa saya di form itu nggak bisa untuk seperti ini A atau B dan sebagainya. Harusnya Bapak Ibu lihat di video saya ya, pasti udah kangen. Apalagi di masalah assignment yang kemarin jelas sekali, tapi masih banyak Pak, kan asik nggak keluar ya seperti bikin assignment, maka Bapak nggak akan keluar di assignmentnya, Bapak hanya bisa mengerjakan assignment yang terbuat. Itu pun masih Bapak Ibu tadi saya cek itu masih banyak yang assignmentnya ditumpuk di penugasan TOT Jateng 7 gitu ya. Itu masih salah banget gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung aja ya, klik share. Terus nanti klik anyone with a link. Ini Bapak Ibu. Pilihannya Bapak Ibu, yang di-invite Bapak Ibu itu diizinkan untuk mengedit atau tidak. Kalau tidak diizinkan, klik yang view. Kalau diizinkan edit, nanti klik di edit. Jadi kelebihannya adalah apabila Bapak Ibu di KKG-nya, di MGMP-nya, itu nanti dibagikan ini, misalkan link ini untuk berbagi sesama temannya,
itu temannya juga diberikan izin untuk memodifikasi, mengembangkan dan sebagainya. Dan andai kata dikembangkan atau dimodifikasi, punya Bapak secara otomatis juga langsung dilengkapi dan otomatis juga sudah dimodifikasi oleh teman-temannya. Tapi kalau Bapak Ibu idealis, oh nggak bisa, punya saya, kamu cuma bisa lihat, nah udah di view aja gitu. Kalau di situ saya juga cuma butuh melihat saja, saya nggak butuh mengedit milik Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi untuk berbagi, klik saja share anyone with a link, saya screenshot. Oh, kok screenshotnya masih ini? Maaf. Ini oke. Apa mikrofonnya Bapak Ibu? Oke. Nanti klik view jika hanya diizinkan melihat saja, view jika diizinkan saja, atau klik edit dan bila mengizinkan untuk melakukan modifikasi atau editing. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu tinggal di sini kopikan linknya tersebut. Dikopikan link ini pada saya. Sekali lagi, kopikan link ini pada saya. Nanti di penugasan Bapak Ibu, contoh di penugasan saya pakai akunnya Mas, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kelas jateng 7 asiknya kayaknya kan saya nggak keluar asikmennya itu. Saya nggak keluar asikmennya bagaimana? Ya, tidak membuat asikmen kayak gitu. Nah, kan pasti akan keluar gitu. Nah, ini masuknya Bapak Ibu di pelaporan. Oh ya. Klik. Nah, pelaporan link SUE dan screenshot SUE yang dibuat sudah jadi. Tadi Bapak Ibu nanti laporannya at work, terus klik link, terus pas tekan di sini. Nah, laporan SUE seperti itu untuk link. Termasuk harusnya kemarin form Bapak Ibu melaporkan linknya seperti ini, bukan hanya ditempelkan di Word terus dikumpulkan ke saya seperti itu. Nah, terus deskripsinya apa? Bahan pembelajaran. Pancasila, TOT Jateng, kelas 7, ya, atas namanya siapa? Misalkan Azwar Kurniadi. Sekali lagi, judulnya apa? Terus TOT Jateng kelas 7, terus nama. Sekali lagi, tulis bahan pembelajarannya, judulnya apa? TOT Jateng 7, Azwar Kurniadi. Saya ulang ya, biar nggak bingung itu ya. Berarti nanti Bapak Ibu di sini di penugasan Jateng 7, klik penugasan Jateng 7, klik penugasan Jateng 7, screenshot. Oh, tadi linknya belum tahu ya cara buat linknya ya.
Oke, saya ulang aja ya. Oke, jadi nanti di share anyone a link, view edit, ini tinggal di copy ya, copy link. Saya cek. Copy link ya, copy link Bapak Ibu. Setelah itu masuk ke Teams, datang 7, terus masuk ke penugasan TOT, datang 7, itu ya Bapak Ibu ya. Terus masukkan ke penugasan SUE, gitu ya. Oke, saya masuk ke pelaporan SUE. Oh, berarti pelaporan SUE tadi. Pelaporan SUE, maaf. Pelaporan SUE. Pelaporan, ya, salah. Tadi sudah di copy Bapak Ibu ya, tinggal masuk ke penugasan TOT Jateng di segment, terus add word, terus masukkan ke sini, pastekan. Oh, belum di copy ya, sorry, saya copy dulu, copy gitu ya, terus saya masukkan ke sini, pastekan juga, terus deskripsinya bahan ajar, sekali lagi bahan ajar apa itu. Oh, ini aku belum screenshot ya. Klik COT Jateng, ini saya di depan, terus nanti klik di bagian ini Bapak Ibu ya, add word gitu ya. Terus klik link gitu ya. Oh, sorry. Klik add word. Nanti akan muncul klik link seperti ini. Pastekan linknya di sini ya Bapak Ibu, pastekan linknya di sini. Sorry, saya copy dulu, copy ya, pastekan di sini, terus berikan bahan ajar Pancasila TOT Jateng 7, atas namanya Aswar Kurniadi, gitu ya. Saya screenshot. Setelah klik linknya Bapak Ibu, tadi sampai klik link ya, terus nanti Bapak Ibu tempelkan di sini, pastekan linknya, ya, terus nanti berikan judul, deskripsi lah, deskripsinya, nama bahan ajar, terus Jateng 7, terus nah Bapak itu biasanya kalau membuat seperti ini lebih tepat pada Bapak Ibu membuat di PowerPoint. Setelah itu nanti klik ke kalau misalnya sudah selesai ya, klik ini ya Bapak Ibu ya, tag gitu ya, itu ngasih tag gitu kan, terus sana ya dia ini tag nih ya, klik tag,
maka linknya akan langsung ada di sini, nanti terlapor oleh saya. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nambah ini tadi screenshot ya, sesuai yang dibuat sudah jadi. Nah, ini juga nanti dibuatkan di sini. Bisa upload device ataupun lewat file, mau dibuat Word dan sebagainya silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu lebih nyaman punya backup juga di PC Bapak Ibu, silahkan buka di Word saja. Yang seperti ini, file blank saja, tampilannya ini yang sudah jadi seperti ini, tinggal di screenshotkan saja pada saya. Screenshotkan pada saya, terus masukkan ke Word, saya tempel, dan situ website ajar Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu save saja, sekarang ini save browser, dan Bapak Ibu save saja. Misalkan Bapak Ibu save di dokumen, misalkan bahan aja. Terus nanti di-save-kan di situ. Oke. Setelah itu Bapak Ibu tinggal cari di sini saja apa namanya untuk pelaporannya tadi, untuk Word-nya, upload device, bahan ajar, cari bahan ajar. Oke, bahan ajar ini tadi, diklikkan yang ini, terus open, dia akan terupload. Oke, semudah itu. Sebelum saya lanjutkan, saya akan membuka satu pertanyaan kepada Bapak Ibu semua, tapi saya batasi hanya 4 pertanyaan. Setelah itu saya akan mengajarkan ke OneNote. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oh, ada beberapa pertanyaan. Oke. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, Bu Sri Mulyani, silahkan Bu Sri Mulyani. Ya, terima kasih Pak Hafid. Untuk screenshot, kalau saya itu kemarin prakteknya tidak di copy ke Word Pak. Jadi saya kirim filenya itu tidak file Word. Saya pakai Lightshot, kemudian saya simpannya itu JPEG gitu. Boleh. Enggak apa-apa. Karena Boleh. bagi saya lebih Soalnya mudah Pak. Ya, banyak cara untuk screenshot, Bu. Iya, laporan. Tapi karena saya yakin di sini yang terbiasa menggunakan Word untuk penempelan seperti itu, maka saya akan permudah untuk itu. Seperti itu maksudnya. Gini. Dan kemarin saya ngirimnya itu langsung jadi satu, misalnya kalender sama screenshot pelaksanaan meeting itu saya jadikan satu gitu. Jangan untuk dipisah ya. Oh, bisa. Gini. Jadi saya perlu memperbaiki Pak yang itu. Ya, diperbaiki. Yang masih dipisah diperbaiki. Seperti itu. Jadi sesuai dengan permintaannya, misalnya di situ tugasnya ada 3 kalender, kemudian screenshot pelaksanaan sama attendance list, berarti ya 3 itu gitu ya Pak ya. Iya, itu seperti itu. Oh iya. Terima kasih Pak Afif. Sama Bu. Selanjutnya silahkan Ibu Sri Purnamawati. Iya Bapak, ini tadi saya sudah belajar membuat pada waktu mengupload SS-nya itu tracknya apa gitu, nggak bisa masuk. Dan tulisan di SS-nya itu loh Pak. Tulisan di screenshotnya tidak masuk.
Atau bagaimana? Ini sekarang sudah masuk. Oh, Tadi itu sudah masuk ya. ada track apa gitu, karena Oh, ada oke. merah pokoknya ada. Oh, nggak apa-apa Bu. Biasanya memang harus butuh trial and error dulu untuk bisa ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Atau misalkan biasanya Oke. screenshot terus ditempelkan di mana, itu memang kadang-kadang beda. Contoh, kalau biasanya saya mengajarkannya print screenshot, saya minta untuk ditempelkan di Paint. Setelah itu nanti ditempelkan di Paint, setelah itu di format JPG. Setelah format JPG nanti bisa langsung diupload. Itu lebih ringan dibandingkan di Word. Sebenarnya seperti itu. Tapi nanti saya akan punya pekerjaan ganda, yaitu nanti harus meresize, harus bla-bla dan sebagainya. Akan lebih praktis kalau Bapak Ibu, mungkin lebih mudah dipahami kalau menggunakan Word. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau lama dan sebagainya nanti ditunggu dulu ya. Kadang-kadang biasanya memang perangkat itu macam-macam. Kalau semakin kecil prosesornya dan habisnya, itu biasanya nanti kadang, apalagi kalau misalnya isinya berat, banyak sekali aplikasinya, maka kadang juga loadingnya lama. Jadi sabar ya. Oke. Iya, terima Silakan kasih. Bapak Tung Supriyono. Oh ya, terima kasih Pak. Ini saya Iya. ingin bertanya, tadi saya nyoba Sway-nya, terus kemudian saya nyoba cek ekspornya Pak, itu hanya bisa Word sama PDF berarti Pak ya? Untuk Untuk ekspornya, generate-nya, jadi misalnya mau dijadikan gitu. file apa gitu. Iya. Ya, salah Ini satu eh, aplikasi favorit Pak sebenarnya Sway itu, yaitu gini. iya, Untuk diimport, misalkan importnya ya, kita mau import ini ke beberapa model, itu bisa bahkan bisa dicetak ke beberapa bentuk lain seperti Word ataupun di bentuk PowerPoint pun bisa. Tapi nanti tampilannya tidak akan sempurna itu. Ada lagi, saya nggak akan bicara banyak kali kelebihan, tapi juga akan mengatakan kekurangan. Biar imbang Bapak Ibu ya. Karena ini hanya bisa digunakan dengan jaringan, maka tidak bisa digunakan pada saat offline. Nah, untuk ekspor yang Bapak sampaikan tadi, ekspor itu bisa Bapak dari misalkan PowerPoint bisa. Tapi biasanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah ada animasi-animasi di dalamnya, sudah ada background-background bawaan di sana, kalau hanya sekedar tulisan saja Bapak ekspor dari PowerPoint, biasanya masuk Pak, dan tulisannya sudah bisa tertata. Tapi kalau Bapak Ibu banyak sekali animasi, bahkan kalau jumlah slide-nya itu misalkan lebih banyak atau 30 atau 40 dari yang sewajarnya, itu biasanya di sini nanti akan ekspornya sangat-sangat lama. Pernah salah satu peserta dulu itu ingin memasukkan sebuah PowerPoint yang pernah dia pakai selalu bertahun-tahun dia pakai untuk penampilan di kelasnya katanya seperti itu, mau dia upload, diekspor menjadi Sway, malah jadi berantakan Bapak, seperti itu. Tapi setelah saya contohkan Pak, buat yang sederhana saja, 3 slide, 4 slide dari PowerPoint yang sederhana, Bapak ekspor ke Sway, ternyata jadi Bapak, dan lebih ringan seperti itu. oh ya, makasih Pak. Cuman kalau yang Mas, ekspor untuk ke PPT tadi, anu ya Pak, nggak di apa istilah di kolom sebelah mana ya Pak ya? Dibagikan titik 3 itu, di saya klik ya, ekspor hanya saya Word jelas. sama PDF. Bisa Bapak, nanti coba saya cek lagi. Oh bisa ya? Dulu Iya bisa, udah, saya makasih juga makasih. Ini. ya, saya contohkan coba kalau masih ada Bapak ya. Silakan Bapak Sunardi. Tanya Pak. Bentar, Halo. Bu ya, sesuai urutnya. Silakan Bapak Sunardi. Tanya Pak. Bentar Ibu, ini sesuai urutan sudah saya Pak lihat ini. urutan Halo. angkat tangannya. Pak, Bentar, Ibu, kemarin Siti Zilipa. itu tugas Bentar, Ibu, saya itu Siti kan Zilipa. tidak melalui ya, Nah, bertabrakan kan Bu? ya, Bentar ya. Tunjuk tangan dulu, aturannya tunjuk tangan ya. dulu baru saya tunjuk gitu ya untuk bicara. Ini kopi ya bisa. Ya. Silahkan.
Halo Pak Sunardi, silahkan. Oh, Pak, maaf baru tadi nggak gitu. Terima kasih Pak Hafiz. Ini mau Ya. tanya aja yang tugas membuat kuis kan kemarin Iya. sebelum set jadi kuis itu apakah harus mengulang lagi atau bagaimana? Nggak usah Bapak, saya sudah melaporkan kalau saya yang error gitu. Jadi ditertawakan oleh beberapa teman-teman, tapi ya gitu. Oke, berarti yang apa Iya. segmen yang tidak masalah ya? Tidak usah masalah, tapi yang untuk screenshot yang masih, mohon maaf, screenshot yang masih tidak dipisah, mohon dipisah Bapak Ibu. Saya masih melihat tadi laporan-laporan tugasnya belum memenuhi 50% dari Bapak Ibu semua. Ya Bapak Ibu ya. Saya lihat tadi belum memenuhi 50%. Jadi nanti buat evaluasi bersama Bapak Ibu ya. Kalau untuk ini Bapak, kan kita sudah mengirimkan tugas-tugas untuk Ya. mengetahui apakah itu sudah diterima atau sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Itu bagaimana kalau di list aja, jadi kita tahu itu bisa dibuatkan kayak cek apa ya, kayak pemberitahuan gitu bagaimana Pak? Itu hanya ada di teachernya. Itu pun kalau misalnya saya sebagai teacher diizinkan oleh apa namanya pembuat kelasnya atau saya kan sebenarnya ini nggak membuat kelas untuk Bapak Ibu. Saya hanya dibuatkan kelas dan itu dijadikan owner. Jadi bukan pembuat kelas pertama seperti itu. Dan assignment pada Bapak Ibu itu ada dua pilihan. Kalau dari sistem, bukan yang Bapak Ibu pakai ya, dari sistem di sistem saya. Di sistem saya itu saya diizinkan melihat atau tidak. Nah ternyata kemarin saya bilang Bapak Ibu, entah ini punya saya bisa untuk melihat Bapak Ibu atau enggak. Ternyata saya bisa melihat Bapak Ibu mengumpulkan tugas, tapi saya tidak diizinkan untuk melihat pekerjaan Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, nah itu untuk Sudah dipaham, mengetahui Bapak Ibu, ya? kita sudah sesuai atau tidaknya, kemudian sudah terkirim atau tidaknya, bagaimana Pak? Kalau terkirimnya ada di saya tahu. Untuk sesuai atau tidak, saya akan memberikan nilai. Kalau misalnya sudah sesuai tempatnya, sesuai dengan ukuran spesifikasinya, itu pasti akan saya berikan nilai sempurna. Tapi nanti di akhir itu ada dari penilai secara umum atau fellow-nya menilai Bapak Ibu untuk pekerjaannya lagi. Jadi ada 2 kali verifikasi seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Iya. Sama-sama Pak. Silahkan Ibu Sri Mujahidatin. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak, kemarin tugas saya itu kan bukan melalui link ya, tetapi melalui OneDrive. Apa harus diulang lagi Pak? Iya, diulang Bu. Diulang lagi ya? Iya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Mohon maaf ya kalau misalnya saya nggak maksud bagaimana agar Bapak Ibu bisa mengerjakan secara maksimal. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan maksimal, otomatis yang Bapak Ibu besok ajarkan kepada rekan-rekan diseminasi Bapak Ibu juga hasilnya akan lebih maksimal seperti itu. Kalau target saya Bapak Ibu bisa menggunakan sesempurna mungkin dan tahu semua menu-menu yang ada kan gitu agar bisa dikeluarkan ke teman-temannya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi OneNote ya, OneNote kemarin Bapak Ibu terus terang ternyata yang redeem kode itu sedikit sekali untuk hari yang kedua dan juga yang memberikan generate survei itu juga sedikit sekali. Saya jadi nggak enak, saya dikiranya memanipulasi untuk kenapa nggak dikasih redeemnya di tengah-tengah atau di awal. Oke, kalau kayak gitu saya berikan redeemnya saat ini dan Bapak Ibu silahkan meredeem dulu dan nanti ngisi juga generate surveinya dulu sambil jalan. Nanti setelah itu saya berikan waktu 10 menit Bapak Ibu, setelah itu kita sambung lagi untuk OneNote bagaimana. Oke Bapak Ibu ya. Kalau yang kemarin sudah ngisi gimana Pak? Sama redeem? Kalau ini setiap hari ada redeem kode dan juga generate
survei Bapak Ibu. Jadi setiap hari ada redeemnya dan juga ada generate surveinya. Jadi setiap sampai besok pun juga masih ada. Jadi selama kita 4 hari berarti ada 4 redeem dan juga ada 4 generate survei seperti itu. Oke ya Bapak Ibu, silahkan cek di chatting Bapak Ibu, lihat di chatting Bapak Ibu, di chatting Bapak Ibu. Bagian chatting akan saya kopikan, generate dan juga Berat sama yang kemarin Pak, yang kemarin baru ngisi 1 saja itu. apanya Bapak? Kalau generate apa maksudnya? Ini hanya berlaku 1 Yang hari Bapak. redempnya. Kalau redeem, Oh. kalau redeem hanya berlaku 1 hari Bapak, 1 kali 24 jam. Sudah terlewat sudah tidak bisa. Iya. Oh iya ya, berarti itu 2 kali atau 1 kali ya? Yang kemarin itu. Kalau sudah 2 hari ya berarti 2 kali Bapak. Di hari pertama sudah saya berikan 2 ke Bapak kali. dapat sertifikat. Terus yang kedua saya berikan lagi. Terus ini yang ketiga Bapak. Saya baru ngisi baru 1 kali tak Pak. Iya Bapak, makanya Bapak ini sebenarnya kan dicek di bagian chatting Bapak Ibu. Di bagian chatting Bapak Ibu semua. Oke, di bagian chatting Bapak Ibu semua. Silahkan dicek. Ya, di sini bagian ini. Di bagian chatting Bapak Ibu klik sebelah sini nanti akan kelihatan redeemnya THYFD7AF20 dan juga surveinya di sini. Silakan Bapak Ibu diisi dan juga saya akan masukkan juga ke WA, tapi nanti mungkin jika Bapak Ibu nggak kelupaan karena setiap saya posting di WA ternyata banyak sekali percakapan Bapak Ibu sehingga punya saya tenggelam gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu aktif, saya suka kok. Silakan Bapak Ibu, silakan diisi. Maaf Pak, itu yang THYF ini kok saya masukkan kok sudah pernah dimasukkan gitu ya Pak? Redeem code. Belum Bapak. Oh belum. Apa ini? Belum Bapak. Belum. Bentar ya, saya masukkan lagi ya. Oh, maaf Bapak. Ya, you have already redeemed this assessment Sudah code itu, ya. itu sudah. Itu yang kemarin Bapak. Berarti Ya. Bapak. Yang ini berarti saya lagi Bapak. Ini yang kemarin. Nah, apa. Terima kasih. Yang ini Bapak. Selanjutnya. Oke. Yang ini ya, yang di bawah. Yang THYA 64B2210. Oke. Silahkan diisi sebentar saja. 5 menit kayaknya cukup deh Bapak Ibu ya. Klik edukator dulu, nanti masuk ke edukator, terus nanti redeem codenya dimasukkan. Setelah itu nanti generate surveinya diisi Bapak Ibu. Habis. Iya Bapak. Ayo. 20 terakhir Pak. Ya, belakangnya B220 Bapak. Bapak Maaf, mau tanya. Itu sudah saya klik untuk Microsoft Educator Center ya. Terus masukkan redeem code-nya di mana? Bu, untuk redeem kode masuk di profil Bu.